Hai guys, ketemu lagi dengan saya J Arif di channel J Arif. Di video kali ini saya akan kembali memberikan tutorial tentang cara bermain Rubik. Di video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial cara main 2x2, 3x3, 4x4. Dan sekarang saya akan memberi tutorial cara main Rubik 5x5. Di Rubik 5x5 ini dia memiliki center permanen seperti 3x3. Jadi center, jika di sini senternya putih, berarti di sini adalah layar warna putih. Tidak bisa diubah-ubah. Sini merah akan jadi merah, sini kuning akan jadi kuning, dan seterusnya. Kita akan membuat center penuhnya dulu. Ini center pusat. Center penuhnya itu berarti kita full 3x3 ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titik ini kita akan jadikan semua. Oke, kita langsung mulai saja. Saya biasanya membuat yang putih dulu. Caranya adalah kita harus membuat 1, 2, 3. Jadi kita harus membuat 2x3. Ingat ya, center putih berarti kita membutuhkan bagian-bagian putih seperti putih yang di daerah sini. Kalau di luar ini tidak akan kita mainkan dulu. Jadi seperti ini kita akan mainkan. Ini kita mainkan. Ini tidak, karena dia di samping. Yang akan kita mainkan, ingat, yang di daerah 3x3 di dalam ini. Ini kita mainkan gitu ya. Oke, kita langsung mulai. Ini sudah ada 2. Biasanya saya akan menaikkan bagian yang tengah dulu. Ini tengah ya, maksudnya kan ini 1, 2, 3. Nah, saya akan menaikkan posisi yang tengah dulu. Kalau ini samping, contohnya seperti ini. Ini saya geser ke samping, kemudian saya naikkan. Fungsinya adalah dia ini untuk memancing bagian samping. Contohnya ini ya. Ini akan saya pancing untuk masuk ke sini. Caranya adalah RU, R accent, U, R, UU, R accent. Nah, dia jadi 2 kan. Tapi sebelum kita menurunkan bagian layar ini, kita putar 2 kali ke atas. Agar ketika ini diturunkan, dia posisinya sama. Tadi kan masih di bawah. Nah, ini bagian bawah, ini bagian atas. Jadi kita harus angkat ke atas agar yang ini yang sudah jadi tadi muat masuk. Nah, kita cari lagi. Nah, ini malah sudah jadi ya 2. Nah, ini kan dia di bagian atas, ini juga bagian atas, ini bawah. Langsung aja kita turunkan. Nah, jadi kurang 1 lagi. Ingat, kita mainkan yang tengah dulu ya agar mudah. Ini dia. Nah, setelah itu kita cari pancingannya. Nah, misalkan ini. Kita taruh di sini, karena kalau di seberang belakang sini agak terlalu susah. Jadi kita taruh di layar atasnya pas, jangan di belakang. Ini ya, ini yang mau kita masukkan. Ini bagian yang akan dipancing. Ini pemancingnya. Caranya adalah seperti tadi, RU, R accent, U, R, UU, R accent. Kurang 1 lagi. Kurang 1 lagi, kita cari. Ini dia, ini seperti tadi ya. Nah, kalau tinggal 1 seperti ini, bagian yang kosong itu kita hadapkan dengan bagian yang akan menjadi pengisi seperti ini. Kemudian caranya sama, RU, R accent, U, R, UU, R accent. Oh iya, R yang saya pakai di sini double ya, R dan R kecil. Jadi algonya ini R biasa, ini R kecil. Nah, tadi yang saya pakai R besar dan R kecil secara berbarengan begini ya. Karena sebenarnya yang berfungsi ini aja, cuma agak susah aja jika harus menggerakkan ini. Jadi saya langsung 2 begini ya. Oke, setelah jadi putih, kita lanjutkan ke kuning. Ini sudah jadi 2. Ingat, kita akan membuat 3x2 dulu ya. 3x2. Kita cari. Ini sudah ada 2. Ya, ini kita geser dulu karena ini posisinya vertikal. Kita turunkan, tapi jangan lupa dikembalikan, karena kalau tidak putihnya terangkat. Jadi setelah begini kita geser, kemudian kita kembalikan. Nah, jadi putihnya tidak rusak. Lanjut, kurang 2 lagi. 1, 2, kita cari yang bagian tengah ya. Nah, ini bagian tengah. Bagian tengah ini kita turunkan. Kemudian bagian yang kosong kita
putar untuk mengembalikan putihnya agar tidak rusak. Nah, gini. Bagian tengah ini tadi fungsinya untuk memancing ya. Nah, ini yang mau kita pancing. R U R accent U R U R accent. Nah, sudah jadi 2x3. Selanjutnya cari yang tengah lagi. Ini dia. Nah, khusus untuk ini agar bawah tidak rusak, ini tidak bisa kita langsung putar seperti ini karena ini nanti akan terangkat. Jadi caranya adalah kita posisikan ini dulu sebagai umpan. Nah, kita taruh seperti ini. Ini kita angkat, kita putar 2 kali, baru kita putar kembalikan seperti awal. Nah, jadi putih tidak rusak dan bagian tengah kuning pun masuk. Oke, pancingannya sudah ada. Nah, ini dia yang mau kita masukkan adalah ini pemancingnya. Oke, sama seperti tadi. R U R accent U R U R accent. Oke, tinggal satu. Seperti tadi, kalau tinggal satu, bagian yang kosong dihadapkan dengan satu bagian yang akan masuk. Caranya pun sama, R U R accent U R U R accent. Oke, sudah jadi 2 center. Selanjutnya kita akan memainkannya seperti ini. Jadi kanan kiri yang sudah jadi, kemudian kita bermainnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita cari yang sudah berpotensi jadi, kita amankan. Nah, ini kan sudah jadi nih. Nah, cara mengamankannya adalah jalur amannya adalah 2 jalur ini. Ini jalur aman, ini jalur untuk dimainkan. Jadi misalkan masih seperti ini kita geser ke kiri. Nah, lanjut ini. Oh ya, tujuan kita sama ya, membuat 3x2 ya. Tujuan kita tetap membuat 3x2. Ini hijau, kemudian ini oranye. Nah, sudah ada 2x2, kita amankan ke kiri. Ini biru, ini kebetulan banget sudah jadi 2, kita amankan ke kiri. Ini merah baru 1x2. Oke. Ini kebetulan ada biru nih. Nah, sebentar. Nah, kita amankan. Nah, tujuan kita adalah membuat seperti ini semua. 2x3. Oke. Hijau, ini ada lagi yang jadi hijau. Nah, ini kita angkat ke atas dulu. Nah, 2x3. Intinya seperti ini ya. Yang belum jadi tinggal merah ya. Merah. Ini sebenarnya bisa kita manfaatkan. Cara memanfaatkannya seperti ini. Ini kita angkat ke atas. Ini bagian putar ke bawah. Kemudian ini kita putar lagi ke bawah. Nah, kalau tadi awalnya kan seperti ini. Ini kan sudah 1x2, ini 1x2, tapi yang satu menghadap bawah, yang satu menghadap atas. Nah, bagaimana cara menyatukannya? Yaitu tadi, ini kita angkat dulu ke atas, ini bagian ini kita putar ke bawah, baru yang tadi kita angkat kita kembalikan. Jadi kita amankan ke kiri ya. Jadi 2x2 nya. Oke, kurang 2x1 lagi ya. Ini sudah jadi. Nah, ini kita lihat ada warna merah. Ini bisa kita manfaatkan. Kita putar ke bawah. Nah, ini kan masih salah nih. Ini kan di bagian atas merahnya, sementara merah ini di bagian bawah. Maka kita putar ke atas dulu seperti ini, baru kita turunkan. Nah, jadi 3x2 ya. Kebetulan ada yang udah jadi nih, 2 oranye. Ini juga oranye. Nah, kita manfaatkan. Ini kalau saya langsung angkat ke atas nggak akan jadi. Nah, karena ini posisinya menghadap atas. Ini 2x2-nya menghadap bawah. Maka kita putar ke atas. Nah, biar dia di atas. Ini baru kita angkat. Nah, 2x3 jadi, amankan ke kiri. Oke. Kemudian ini biru. Nah, ini biru sudah jadi, aman. Kemudian jika sudah 2x3 semua, berikutnya adalah membuat bagian mengisi titik senternya di sini. Titik center. Nah. Oke, biru sudah jadi. Selanjutnya bagian merah. Nah, kalau ini saya putar ke sini, merah jadi tapi biru hancur, ya kan? Makanya caranya adalah untuk mengamankan biru, ini merahnya kita putar dulu. Nah,
Kemudian pokoknya bagian yang akan diisi itu taruh kiri. Kemudian pengisinya kita turunkan dulu R, kemudian FF, kemudian R aksen. Jadi merah jadi, biru pun tidak rusak. Oke. Nah, lanjut. Ini sudah ada titik di sini. Ini juga sudah ada titik dan kurang ini. Kurang satu titik dan mereka berhadap-hadapan. Caranya pun sama seperti kita memasukkan bagian titik di center putih dan oranye tadi, yaitu RU, R aksen U, RUU, R aksen. Center telah jadi. Setelah center jadi, sama seperti Rubik 4x4, kita akan membuat bagian edge. Bedanya di sini edge-nya ada 3 dan nanti akan menemukan parity. Oke. Kita mulai dulu ya. Pokoknya kalian yang sudah belajar 4x4 pasti akan mudah memahaminya. Ini bagian ini yang tengah, ini edge atas, ini edge bawah. Jadi patokannya yang tengah. Oke, ini putih oranye, tinggal kita geser ke gini. Kita angkat, kita jauhkan. Kemudian kita kembalikan dan yang awal kita geser kita kembalikan juga agar tidak rusak. Ini ya. Jadi putih dan oranye. Kurang satu lagi, kita cari. Ini dia, ada di bawah kebetulan sekali. Nah, kalau ketika memainkan edge ini, posisinya bisa kita putar-putar ya, bebas. Yang tadi saya begini, bisa begini, bebas. Fleksibel. Nah, ini kita geser. Nah, masukkan ini. Jangan lupa kita angkat ke atas untuk mengamankan. Kemudian kita geser. Kemudian kita kembalikan lagi dan kita geser seperti awal agar putih tidak rusak, agar center-center lain tidak rusak. Hasilnya ini. Lanjut, yang paling mudah memang membuat edge putih dulu ya. Ini ada merah, ini ada merah, tapi kita tidak mainkan karena ini sama-sama di pojok. Kita harus mencari patokannya yang di tengah dulu. Kita cari merah yang di tengah. Ini. Nah, ini yang bisa kita mainkan. Berarti ini dengan ini ya. Jadi kita mainkan patokannya merah yang di tengah. Ini. Misalkan dengan yang ini. Kita turunkan. Set. Nah. Oke, sudah posisi seperti ini. Baru kita geser. Set, ketemu ya. Kita angkat, kita jauhkan. Kemudian posisinya tadi kita kembalikan. Kita turunkan lagi. Kita geser lagi. Oke. Merah tadi sudah ketemu ini. Nah. Oke, merah satunya yang tadi adalah ini. Nah, kita taruh samping. Nah, kita lihat ya. Ini berhadap-hadapan. Maksudnya warnanya di depan sama. Jadi kita tidak bisa menggesernya seperti ini. Nah, tidak akan ketemu. Kita geser ini tidak ketemu. Dan ini caranya adalah kalau kalian menemukan posisi 2 di kanan dan 1 di kiri, kalian bisa memakai cara D-nya pakai 2 ya. D2 seperti ini. Kemudian L aksen, U aksen, L, F, L, F, L aksen, D aksen. Oke, masuk ya. Itu. Untuk beginner saya sarankan cari yang seperti ini nih. Putih biru. Nah, berlawanan seperti ini. Ini tinggal kita geser aja. Set. Nah, masukkan dia. Kita angkat, kita jauhkan, kita kembalikan, kita kembalikan. Ini jadi 2. Kurang 1 lagi. Ini dia. Set. Nah, ini posisinya sama seperti tadi nih. 2 di kanan, 1 di kiri dan mereka hadapnya sama. Seperti tadi ya. Saya tulis di sini aja, nanti kalian bisa menghafalnya. Dimulai dari D. Oke, masuk. Kita lanjut lagi. Ini yang kita mainkan yang ada tengahnya ya. Ini hijau yang tengah, kemudian ini hijau yang samping. Tinggal digeser aja nih. Oke. Hijau putih tinggal digeser.
angkat, jauhkan, terus kita kembalikan lagi. Ini jadi hijau putih. Kurang satu lagi tadi ada di sini ya. Ini hijau putih dan hijau putih. Ini tinggal digeser, diangkat, dijauhkan, kemudian kita kembalikan dan kita kembalikan. Jadi kita coba pasang dulu ya. Kita coba membuat cross sama seperti 3x3. Cross, kita sudah berhasil membuat cross. Tapi nanti tetap akan hancur lagi ketika kita, maksudnya hancur adalah bergeser-geser, maksudnya ini ke sini. Tapi tetap edge-nya tetap aman. Nah, kita telah membuat 4 edge ya, dan kita akan membuat semua edge. Oke, lanjut. Kita cari yang sudah mendapat bonus ya, maksudnya sudah terpasang seperti ini sudah jadi 2. Kita tinggal cari satu lagi pasangannya begitu. Biasanya banyak sekali kemungkinan seperti itu. Pasangannya ternyata ada di depannya pas. Ini tinggal kita geser aja. Tinggal kita geser seperti awal tadi, kemudian kita angkat, kita jauhkan. Oke. Kemudian kita kembalikan lagi. Kita kembalikan. Hasilnya ini dia. Kita cari lagi, mungkin ada yang sudah jadi bonus. Tidak ada ya. Ya sudah, kita akan mainkan ini dulu. Hijau dan merah. Hijau dan merah itu pasangannya ada di sini. Kita tinggal turunkan aja nih. Set. Nah, ternyata dia masih berhadapan ya. Agar tidak berhadapan, ini jangan langsung diturunkan gini. Yaitu kita geser gini dulu. Kita geser gini dulu. Yang ini kita amankan, ini kita putar. Nah, baru dia tidak hadap-hadapan. Beda warna, tinggal digeser gini, masukkan. Oke ya, kita eksekusi. Kita geser, kita angkat, kita jauhkan. Kemudian kita kembalikan. Ini ya. Kita cari satu lagi, ini satunya. Sama seperti tadi, ini kalau saya geser begini, ininya ikut keangkat. Maka ini kita turunkan ke bawah dulu, baru ini kita taruh ke samping. Kita angkat lagi. Hijau merah dan merah hijau. Kita geser, kita angkat. Oke. Sebelum kita mengeksekusi, karena tadi kita sudah banyak memasukkan edge, kita harus pastikan edge di atas kita ini adalah yang belum jadi. Ini sudah jadi, jangan. Nah, ini yang belum jadi ya. Ini nanti sebagai tumbalnya. Jadi ini kita masukkan seperti ini. Nah, sebelum kita angkat, edge yang belum jadi ini kita taruh depan kita. Karena dia untuk menggantikan ini. Ini yang mau kita jadikan, kita angkat. Kemudian ini kita geser, kita turunkan. Nah, maka dia akan aman. Setelah kita kembalikan, set, yang rusak tetap yang belum jadi tadi, sementara yang kita eksekusi sudah jadi. Oke ya, pastikan ini yang atas sudah jadi semua nih. Oke, seperti itu ya. Saya akan mempercepat sampai menemukan parity. Nah, parity-nya adalah ini dia, seperti ini. Biasanya parity-nya akan muncul di 2 eksekusi yang terakhir. Lihat, semuanya sudah jadi. Tinggal 2 terakhir ini. Jadi dia posisinya sudah benar, hanya saja terbalik, di bagian tengahnya terbalik gitu. Nah, ini cara mengeksekusinya, kita hadapkan seperti ini. Kalau kita hadapkan seperti ini, berarti yang akan kita eksekusi adalah yang atas. Nah, rumusnya adalah sama seperti parity 4x4 ketika parity OLL. Namun yang kita pakai, kalau parity OLL itu kan biasanya kita pakai 2 ya, RR kemudian LL. Nah, sekarang RR-nya kita hilangin, kita hanya menggunakan R kecil. Sama persis rumusnya ya. Jadi nanti akan saya catat di sini. Jika kalian sudah bisa 4x4, pasti gampang banget cara menyelesaikan parity ini. Ingat ya, parity ini biasanya muncul di
1 atau 2 edge terakhir. Semuanya sudah jadi. Kita mulai eksekusi. Rumusnya seperti Parity OLL 4x4, yaitu RR back UU L UU R aksen UU R UU FF R FF L back RR. Jadi ya, depan kita. Kemudian satu lagi eksekusi yang ini. Caranya sama seperti tadi. Kita mulai lagi ya. Nanti akan saya tulis lagi sekali lagi di sini, yaitu RR back UU R UU. Oke, masuk. Dan sekarang semuanya sudah jadi edge-nya. Setelah edge jadi, kita hanya tinggal menyelesaikan Rubik ini sama seperti 3x3, sama persis. Oke, kita mulai saja. Pertama membuat cross. Saya akan percepat ya, karena ini hampir sama persis dengan 3x3. Dan saya yakin kalau kalian belajar 5x5, pastinya sudah bisa 3x3. Cross sudah jadi. Selanjutnya tinggal F2L. Dan Rubik 5x5 selesai. Thank you yang sudah nonton video ini. Memang cukup panjang karena memang lebih besar dan lebih rumit, lebih banyak yang harus diselesaikan, sehingga tentu waktunya lebih lama dari Rubik-Rubik yang sebelumnya. Begitu. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, dan tonton video-video tutorial Rubik saya sebelumnya. Saya J. Arif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.